Salam investor. Salam investor. Salam investor. Halo investor, kembali lagi dengan Capital Market Talk KSPM FEB Undip. Sebelumnya perkenalkan, aku Hafizah Salma dari Public Relations yang berkesempatan menjadi moderator pada episode kali ini. Jangan lupa untuk follow seluruh sosial media KSPM FEB Undip untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai dunia pasar modal. Unilever sebagai salah satu emiten top 10 blue chip di Indonesia, terkenal dengan produknya yang selalu kita jumpai dan masih kita pakai hingga sekarang. Akan tetapi, harga saham Unilever pada year to date saat ini justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada emiten ini? Penasaran kan? Yuk kita bahas sama para pembicara kita yang keren-keren ini. Stay tune! Nah, mungkin aku sapa dulu kali ya pembicara kita. Halo Kak Faiz, halo Kak Zain. Boleh dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Faiz dari Divisi Education Research and Development KSPM FEB Undip. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Kenalin, aku Zain dari Divisi Analis and Investment KSPM FEB Undip. Salam kenal. Halo, salam kenal juga Kak. Nah, sesuai topik, kita bakal bahas salah satu emiten yang produknya kita jumpai tiap hari nih, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Kalian pasti udah nggak asing kan ya sama PT Unilever Indonesia? Atau mungkin ada beberapa nih dari kalian yang masih nggak tahu apa sih PT Unilever Indonesia? Nah, bisa banget nih buat Kak Faiz dan Kak Zain buat dijelasin lebih lanjut mengenai PT Unilever Indonesia. Oke, jadi Unilever ini berdiri pada tahun 2 September 1929. Nah, Unilever itu awalnya merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu Uni, perusahaan margarin asal Belanda, dan Lever, perusahaan sabun asal Inggris. Nah, di Indonesia sendiri itu perjalanan usaha Unilever berawal dari berdirinya Lever Z Fabricant NV pada tanggal 5 Desember 1933. Nah, baru nih di tahun 1980, perseroan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Pada tahun 1982, PT Unilever Indonesia resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode UNVR. Saat itu Unilever melepas 15% sahamnya ke publik dengan harga Rp3.175 per lembar saham. Nah, saat ini Unilever Indonesia berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan barang konsumen bergerak cepat atau FMCG di Indonesia. Nah, bisnis Unilever itu terbagi ke dalam dua divisi, yaitu Home and Beauty, Personal Care, dan Foods and Refreshment. Nah, saat ini Unilever Indonesia mempunyai 44 merek produk dari berbagai kategori dan mempunyai nilai kapitalisasi pasar sebesar 154,41 triliun. Begitu. Wah, bisa dibilang perusahaan Unilever ini termasuk perusahaan yang besar banget ya Kak. Nah, terus kalau nggak salah nih ya Kak, aku lihat-lihat sejak pertengahan 2020 kemarin, nilai saham Unilever itu terus menurun ya Kak. Kira-kira hal itu tuh disebabkan oleh apa sih? Padahal kan Unilever itu termasuk ke dalam salah satu saham yang blue chip. Dan kira-kira gimana sih Kak respon investor asing terhadap turunnya saham Unilever ini? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya menarik banget sih. Nah, kita akan lihat dulu dari pendapatan Unilever selama 5 tahun terakhir. Dari 2016 sampai 2020, pertumbuhan pendapatan Unilever itu cenderung flat dibandingkan tahun 2011 sampai 2015. Nah, pendapatan Unilever pada tahun 2016 itu sekitar 40,054 triliun dan pada tahun 2020 sebesar 42,923 triliun. Artinya apa? Dalam kurun waktu 5 tahun, pendapatan Unilever hanya bertumbuh dengan CAGR sebesar 2%. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan CAGR pada tahun 2011 sampai 2015 yang berada di kisaran 7-8%. CAGR atau Compound Annual Growth Rate adalah tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu. Nah, selain pendapatan, pertumbuhan net profit atau laba bersih dari Unilever juga cenderung flat. Pada tahun 2016, Unilever itu hanya sebesar, dan pada tahun 2020 laba bersih Unilever adalah 7,1 triliun. Setelah kita rata-rata
CAGR-nya itu di angka 3,9 dengan pemain lain di industri yang sama seperti Sido Muncul, Mayora, dan Indofood CBP Sukses Makmur. Mereka masih mampu mencatatkan kinerja double digit selama 5 tahun terakhir. Misalnya Sido Muncul nih, kinerjanya itu cenderung meningkat dengan CAGR 14,2%. Sido mencatatkan laba bersih 437 miliar pada tahun 2016 dan 934 miliar pada tahun 2020. Kemudian ada Mayora Indah pada tahun 2016, mereka mencatatkan laba bersih 1,3 triliun dan 2020 2,075 triliun serta mempunyai CAGR sebesar 11,2%. Dan yang Indofood CBP Sukses Makmur pada tahun 2016 mereka mencatatkan laba bersih 3 triliun dan di tahun 2020 5,8 triliun dengan CAGR sebesar 10,1%. Selain beberapa faktor yang udah aku sebutin di atas, turunnya saham Unilever juga dipicu oleh turunnya dividend payout ratio dari Unilever. Nah, dividend payout ratio ini adalah rasio presentasi pembagian dividen terhadap laba. Nah, pada tahun 2020 atas tahun buku 2019 itu turun dari yang semula 102% menjadi hanya sekitar 20%. Nah, dari beberapa faktor yang udah aku sebutin, nah kira-kira ada lagi nggak nih agen yang mempengaruhi turunnya saham Unilever? Nah, selain itu, dari sisi valuasi, fundamental Unilever apabila dibandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama, bisa dikatakan lebih mahal. Kenapa? Apabila kita melihat laporan quarter to quarter sales growth dibandingkan dengan ICBP, Sido, Mayora, dan Ultrajaya, Unilever itu dia mengalami minus 7%, sedangkan pesaingnya mengalami surplus. Nah, kemudian apabila kita melihat net profit margin actual quarter, saham Unilever itu meskipun dengan kapitalisasi pasar yang paling besar, tapi dia net profit marginnya masih di bawah Sido Muncul, dan Ultrajaya. Kemudian apabila kita melihat rasio utangnya, Unilever itu dia utangnya 4 kali lipat modalnya, sedangkan pesaing-pesaingnya hanya di rentang 0,14 sampai 1. Nah, selain itu dari sisi investasi juga mencatatkan penjualan bersih saham Unilever sebesar 21 miliar dalam jangka waktu year to date. Minat investor asing yang terus turun ini juga merupakan penyebab terus turunnya harga saham Unilever. Oh gitu ya Kak. Jadi nilai saham Unilever itu terus menurun karena memang pada 5 tahun terakhir ini nilai pertumbuhan pendapatan pada Unilever ini cenderung flat ya Kak jika dibandingkan dengan tahun 2011 hingga 2015. Dan juga karena faktor-faktor yang disebutin tadi sama Kak Faiz dan Kak Zain. Nah, terus nih Kak, kalau aku nggak salah dengar nih, tadi kan disebutin kalau valuasinya itu disebut kemahalan ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Kak, standar yang membuat suatu valuasi disebut kemahalan itu apa ya Kak? Oke, jadi pada umumnya valuasi dikatakan mahal apabila price to book value atau PBV itu lebih dari 1 dan dikatakan murah apabila kurang dari 1. Hal ini dikarenakan PBV itu sama dengan market value dibagi book value. Nah, karena market value atau kapitalisasi pasar sama dengan harga dikali total saham beredar, dan book value per share atau nilai buku sama dengan ekuitas atau modal dibagi total saham beredar. Nah, terus namun ada beberapa kasus nih selain itu yang penting untuk mengetahui harga wajarnya, yaitu harus dibandingkan dengan emiten yang sama di sektornya seperti tadi ada ICBP, Mayora, Ultrajaya, dan Sido Muncul. Untuk PBV-nya sendiri, Unilever itu sebanyak 27,84 kali nilai bukunya, yang mana nilai bukunya itu hanya 145. Nah, ini artinya harga saham Unilever saat ini seharga 27 kali lipat harga bukunya. Akan tetapi, apabila dilihat rata-rata PBV emiten di consumer good memiliki rentang 1-7 kali nilai bukunya. Nah, maka harga wajar Unilever dapat dikatakan wajar apabila PBV-nya berada di rentang 1-10 kali nilai bukunya. Tentunya ada faktor lain kenapa Unilever PBV-nya bisa setinggi itu.
yaitu dikarenakan Unilever merupakan sektor consumer good dengan kapitalisasi pasar terbesar dan konsisten membukukan ROE di atas 100% setiap tahunnya. Sungguh nilai fantastis. Tapi sayangnya di aspek lain seperti sales growth, net profit margin, price to earning ratio, dan debt to equity ratio, Unilever tidak lebih baik dari perusahaan di sektor yang sama. Oke. Dari penjelasan di atas, aku udah paham nih Kak, kenapa valuasi Unilever itu disebut kemahalan. Terus Kak, menurut pendapat Kak Faiz dan Kak Zain, kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk membeli Unilever? Oke, kalau menurut aku sendiri, keputusan membeli atau tidaknya saham Unilever lebih baik menunggu laporan kuartal 4 tahun 2021 atau menunggu annual report-nya tahun 2021 keluar. Nah, ada beberapa faktor nih yang bisa dijadikan pertimbangan teman-teman ketika memutuskan membeli atau tidaknya saham Unilever. Faktor pertama yaitu Unilever recommend bisa dibeli ketika Unilever mampu meningkatkan growth mereka. Jadi mungkin bisa dengan cara mengakuisisi brand baru sehingga dapat mendongkrak kinerja di masa yang akan datang. Yang kedua adalah ketika Unilever mau membagi dividennya sesuai yang seharusnya, yaitu 100% dari laba bersih. Nah, keputusan ini bisa jadi membuat investor tertarik untuk membeli saham Unilever dan membuat saham Unilever meningkat. Nah, informasi tersebut biasanya tercantum di laporan tahunan perusahaan. Nah, kalau dari Kak Zain sendiri ini gimana, Kak? Oke, kalau dari aku, jadi intinya itu Unilever harus memiliki kelebihan baik secara fundamental maupun aspek rasio lain dibandingkan para pesaingnya, agar para investor kembali tertarik untuk berinvestasi pada emiten tersebut. Yang dapat kita lihat perkembangannya pada laporan keuangan kuartal 4 besok atau bahkan tahunannya yang sudah dijelaskan tadi, seperti itu. Wah, berarti kita memang harus menunggu waktu yang pas ya Kak. Kayak yang disebutin Kak Faiz sama Kak Zain tadi buat beli saham Unilever ini biar bisa cuan. Tapi nih ya Kak, setelah kejadian yang cukup rumit ini, kira-kira sektor consumer goods ini masih bisa dijadiin pertimbangan nggak sih buat dijadiin investasi jangka panjang? Menurut kami itu masih bisa banget ya, karena consumer goods adalah sektor yang paling aman dan tahan banting terhadap segala kondisi selain sektor finance. Itu disebabkan karena sektor consumer goods ini kan menjual produk kebutuhan rumah tangga, jadi di mana masyarakat itu pasti membutuhkannya. Contohnya gini, masyarakat akan terus mandi walaupun kondisi ekonomi sedang lesu, ataupun masyarakat akan terus membutuhkan makanan walaupun di dalam kondisi krisis sekalipun. Nah, hal ini didukung oleh jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi sektor consumer goods. Gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan takut ya buat beli saham yang ada di sektor consumer goods. Karena kayak yang tadi disebutin sama Kak Faiz, bahwa sektor ini tuh merupakan sektor yang paling aman dan tahan banting terhadap segala kondisi selain sektor finance. Oke, mungkin penjelasan dari Kak Faiz dan Kak Zain ini udah sangat lengkap ya. Sayang sekali kita sekarang udah berada di penghujung acara ini. Terima kasih Kak Faiz dan Kak Zain telah bersedia berbagi pandangan dan ilmu baru pada Capital Market Talks episode kali ini. Terima kasih juga kepada para investor yang telah menonton Capital Market Talks. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel KSPM FEB Undip. See you in next Capital Market Talks. Salam investor. Salam Salam investor.